Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat tiada kurang suatu apa dan tetap dalam lindungan Ilahi Robbi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan penilaian harian 1 pola bilangan. Ini adalah materi pertemuan keempat semester 1 tahun pelajaran 2022-2023. Mata pelajaran matematika untuk kelas 8 SMP hari ini, Sabtu, tanggal 20 Agustus 2022. F. Isna membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya, dan disertai dengan lembar kerja peserta didik LKPD, diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal penilaian harian per bab PH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, TRIO, TO, ujian sekolah US, uji coba, ujian nasional UJUN, dan ujian nasional UN. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika F. Isna kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Pilihlah salah satu jawaban yang benar. Ini soal ada 25 pilihan ganda. Soal yang pertama. 3 suku berikutnya dari barisan bilangan 14, 23, 32, dan seterusnya adalah apakah A, B, C, ataukah D? Tentukan aturannya terlebih dahulu, berarti kalian bisa menentukan suku berikutnya. Soal yang kedua, 3 suku berikutnya dari barisan bilangan 94, 88, 82, dan seterusnya adalah apakah A, B, C, ataukah D? Soal yang ketiga, 3 suku berikutnya dari pasangan atau barisan bilangan 4, 20, 100, dan seterusnya adalah apakah A, B, C, ataukah D? Tentukan aturannya terlebih dahulu, nanti kalian akan menemukan 3 suku berikutnya. Soal yang keempat, 3 suku berikutnya dari barisan bilangan 120, 1200, 600, 300, dan seterusnya itu adalah apakah A, B, C, atau D. Tentukan aturannya, baru kalian bisa melanjutkan 3 suku berikutnya. Kemudian soal yang nomor 5, perhatikan barisan bilangan 10, 12, 16, 22, P, 40, Q, 66, dan seterusnya. Nah, barisan tersebut akan benar apabila nilai P dan Q berturut-turut adalah apakah A, P-nya 25, Q-nya 43, apakah B, P-nya 26, Q-nya 44, C, P 28 dan Q 45, ataukah D, P-nya 30, Q-nya 52. Soal nomor 6, diberikan barisan bilangan 10, 18, 26, 34, dan seterusnya, maka beda atau selisih dari barisan tersebut adalah apakah 6, 7, 8, ataukah 9. Soal yang ketujuh, rumus suku KN dari barisan bilangan 15, 24, 33, 42, dan seterusnya adalah apakah 6 ditambah 8N, apakah 6 ditambah 9N, 7 ditambah 8N, ataukah 7 ditambah 9N. Oke, rumus suku KN barisan bilangan ini berarti UN. UN adalah A ditambah N-1 kali B. Soal yang ke-8, diberikan barisan bilangan 10, 22, 34, 46, dan seterusnya. Nah, suku ke-48 barisan tersebut adalah suku ke-48 itu artinya U48. Sedangkan UN itu rumusnya A ditambah N-1 kali B. Oke? Soal nomor 9. Diberikan barisan bilangan 150, 145, 140, 135, dan seterusnya. Maka tentukan suku ke-50 dari barisan tersebut. Apakah negatif 95, 95, atau negatif 245, ataukah 245. Oke, tentukan dulu suku ke-50
itu berarti A-nya kalian tahu, B-nya tahu, dan N-nya kita ganti dengan 50. Silahkan dihitung. Soal nomor 10 diberikan barisan bilangan 8, 13, 18, 23, dan seterusnya. Tentukan jumlah 100 suku pertama dari barisan tersebut. Apakah A, B, C, ataukah D? Oke, karena di sini yang ditanyakan adalah jumlah 100 suku pertama, berarti pakai rumus SN. SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 kali B. Soal nomor 11, diberikan barisan bilangan 800, 790, 780, 770, dan seterusnya. Jumlah 60 suku pertama dari barisan tersebut adalah apakah A, B, C, ataukah D? Oke. Jumlah 60 suku pertama seperti yang tadi nomor 10, SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 kali B. Soal yang nomor 12, diberikan barisan bilangan geometri 6, 24, 96, 384, dan seterusnya. Tentukan suku ke-8 barisan tersebut. Apakah A, B, C, ataukah D? Oke. Barisan bilangan geometri. Ini ditentukan kalau yang ditanya suku ke-8 berarti U8. Rumus umumnya adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Oke. Soal nomor 13 diberikan barisan bilangan geometri 640, 320, 160, 80, dan seterusnya. Nah, suku ke-11 barisan tersebut adalah apakah A, B, C, ataukah D? Oke, barisan atau suku ke-11 itu artinya U11. U11 dengan rumus berarti kalau geometri UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Soal yang ke-14, jumlah bilangan kelipatan 3 antara 100 dan 300 adalah apakah A, B, C, ataukah D? Oke. Jumlah kelipatan bilangan 3 antara 100 dan 300. Berarti kalian cari A-nya itu adalah bilangan berapa setelah 100 yang bisa dibagi 3. Kemudian cari lagi bilangan berapa sebelum 300 yang bisa dibagi 3. Karena di sini ditentukan jumlah, berarti kalian bisa pakai rumus SN. Oke, SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 kali B. Oke. Soal nomor 15. Perusahaan Perumahan Idaman Keluarga atau PIK sedang membangun sebuah perumahan di wilayah Cikande dan telah membangun rumah sebanyak 90 unit untuk bulan kelima dan pada bulan ke-9 membangun 130 unit rumah. Nah, jika pertumbuhan rumah yang dibangun setiap bulannya tetap atau konstan, maka jumlah rumah yang dibangun pada bulan ke-12 sebanyak berapa unit? Apakah 200, 180, 160, ataukah 140? Oke, karena di sini pertumbuhan rumah yang dibangun setiap bulannya adalah tetap, berarti ini adalah deret aritmatika. Berarti yang diketahui adalah untuk bulan kelima itu berarti U5 sama dengan 90 dan bulan ke-9 berarti U9 sama dengan 130. Jadi kalian tentukan dulu A-nya berapa, B-nya berapa. Baru yang kalian cari adalah jumlah rumah yang dibangun pada bulan ke-12 berarti U12. U-nya adalah UN U12 sama dengan A ditambah N-1 kali B. Silahkan dihitung. Soal nomor 16, perhatikan gambar berikut. Banyak lingkaran yang terbentuk pada pola ke-25 adalah apakah 600, 625, 620, ataukah 650? Oke, perhatikan di sini yang pertama adalah 2, yang kedua adalah 6, yang ketiga hitung sendiri, yang keempat hitung sendiri, dan kalian bisa menemukan pola untuk yang ke-25. Oke? Soal nomor 17, perhatikan gambar berikut.
Banyak lingkaran yang terbentuk pada pola ke-12 adalah apakah A 72, B 78, C 82, dan D 85. Yang pola pertamanya adalah 1, pola keduanya 3, pola ketiganya ada berapa itu? 6, dan pola keempatnya ada 10. Nah, berarti kalian tahu polanya bagaimana dan bisa menemukan untuk yang pola ke-12 ada berapa lingkaran. Soal nomor 18, perhatikan gambar berikut. Banyak batang korek api yang terbentuk pada pola ke-20 adalah apakah 35, 37, 39, ataukah 41? Oke, karena yang ditanya banyak batang korek api. Berarti yang pertama itu, ya pola pertama ada 3, pola kedua ada berapa itu? 5, dan seterusnya. Nah, maka pola ke-20-nya ada berapa batang? Perhatikan gambar berikut, banyak segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi yang terbentuk pada pola ke-9 adalah apakah 49, apakah 64, 81, ataukah 100. Oke, karena yang ditanya adalah banyaknya segitiga sama sisi. Berarti yang pertama adalah 1 polanya, yang kedua ada berapa itu? 4, dan yang ketiga ada 9 dan seterusnya. Kalian akan mengetahui polanya dan menghitung pola ke-9 ada berapa banyak segitiga sama sisi. Oke, soal nomor 20. Suku ke N barisan bilangan adalah UN sama dengan 5N dikali N ditambah 3. Nah, hasil U10 ditambah U7 adalah apakah 850, 920, 980, ataukah 1000? Oke, karena di sini rumus umum suku ke N-nya udah ada, yaitu 5N dikali N ditambah 3, kita bisa mencari U10. Artinya N diganti 10 ada berapa, kemudian U7 itu juga ada berapa, baru ditambahkan. Kalian akan menemukan hasilnya. Soal nomor 21, diketahui di aula sebuah sekolah terdapat 18 kursi pada baris pertama dan setiap barisan berikutnya memuat 5 kursi lebih banyak dari kursi di depannya. Nah, jika di dalam aula tersebut terdapat 20 baris kursi, maka banyak kursi dalam aula tersebut adalah apakah 780, 980, 1000, ataukah 1310. Oke? Di sini memakai jumlah kursi dalam aula, berarti SN. SN, kalian bisa menemukan A-nya berapa, B-nya berapa, dan N-nya berapa. Silahkan dihitung. Soal nomor 22, suatu barisan bilangan aritmatika untuk suku kedua dan suku kelimanya adalah masing-masing 19 dan 31. Nah, jumlah 30 suku pertama adalah apakah A, B, C, ataukah D? Oke? Karena di sini yang diketahui adalah suku kedua, itu berarti 19, suku kelima itu 31. Nah, kalian tentukan dulu A-nya berapa, B-nya berapa, baru kalian bisa mencari jumlah 30 suku pertama. Artinya S30. SN sama dengan N dibagi 2 kali 2A ditambah N-1 kali B. Oke. Soal nomor 23. Seorang pegawai kecil menerima gaji tahun pertama sebesar 3 juta dan setiap tahun gaji tersebut naik Rp500.000. Nah, jumlah uang yang diterima pegawai tersebut selama 10 tahun adalah apakah A, B, C, ataukah D? Oke. Di sini adalah karena di sini setiap tahun gaji tersebut naik, berarti setiap tahun naik berarti tetap Rp500.000, berarti ini adalah barisan aritmatika atau deret aritmatika. A-nya kalian tahu, B-nya kalian tahu, dan di sini ditanyakan jumlah uang yang diterima pegawai selama 10 tahun, berarti SN. N-nya diganti dengan 10, jadi S10. Soal nomor 24, seorang kontraktor bangunan berencana membuat ruko dengan menggunakan tiang-tiang beton. Satu ruko memerlukan 12 tiang beton. 2 ruko memerlukan 20 tiang beton. 3 ruko memerlukan 28 tiang beton. Dan seterusnya.
Nah, jika kontraktor bangunan tersebut membuat 11 ruko, maka banyak tiang beton yang diperlukan adalah apakah 72, 80, 90, ataukah 92? Oke, kalian cari polanya bagaimana kalian akan menemukan bangunan membuat 11 ruko akan diperlukan berapa banyak tiang betonnya. Soal nomor 25 atau soal yang terakhir. Dalam suatu deret geometri untuk suku kedua dan suku kelima masing-masing 20 dan 2500. Maka suku ketujuh dari deret tersebut adalah apakah A, B, C, ataukah D. Oke. Suku kedua itu artinya 20. Suku kelima berarti 2500 karena di sini deret geometri. Berarti kalian tahu UN itu adalah A kali R pangkat N min 1. Maka suku ketujuh itu artinya U7. Oke, silahkan dihitung. Kerjakan penilaian harian 1, pola bilangan, tulis jawaban kalian di buku tugas, kemudian kirim langsung via WA Ibu paling lambat besok hari Minggu jam 12.00. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan. Sukses buat kalian semua dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.